Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat channel Kiai Matematika yang berbahagia, saya doakan semoga semuanya senantiasa sehat walafiat. Semoga senantiasa semuanya bahagia, semoga semuanya selamat, terhindar dari segala wabah dan musibah. Sahabat sekalian, saya dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sahabat sekalian masih setia untuk hadir, untuk menikmati konten-konten yang ada di channel Kiai Matematika. Saya wabil khusus menyampaikan terima kasih kepada sahabat yang telah menekan tombol like, yang telah ikut komen, yang telah share tautan konten-konten yang ada di channel Kiai Matematika, dan juga kepada sahabat yang telah subscribe mendukung channel Kiai Matematika ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas rahasia matematis yang terdapat pada amalan membaca basmalah. Jadi amalan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 atau sebanyak 786 kali. Untuk melengkapi bahasan ini, saya juga sampaikan hasil rangkuman sedikit terkait khasiat, jadi terkait fadilah yang insya Allah diperoleh oleh orang yang mengamalkan membaca basmalah sebanyak 19 kali atau sebanyak 786 kali ini. Sebenarnya amalan untuk membaca basmalah itu tidak hanya sebanyak 19 kali atau 786 kali. Di banyak kitab, jadi di beberapa kitab disebutkan banyaknya bacaan yang bervariasi. Jadi tidak hanya 19 atau 786. Sebagai contoh, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Abwabul Faraj, beliau menampilkan atau menyajikan beberapa variasi amalan membaca basmalah. Jadi ada membaca basmalah sebanyak 21 kali, ada sebanyak 100, sebanyak 113, sebanyak 313, termasuk sebanyak 786 ini, juga sebanyak 2500, dan menukil dari Imam Al-Ghazali, beliau juga menampilkan bacaan basmalah atau amalan membaca basmalah sebanyak 12.000. Di samping yang disajikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini, masih banyak yang disajikan oleh ulama-ulama lain, termasuk membaca basmalah sebanyak 1000 kali, atau ada juga yang cukup membaca basmalah sebanyak 1 kali.
Jadi sekali saja, tidak kemudian lebih dari satu, itu juga ada. Tetapi pada sesi ini saya hanya mengambil yang 19 dan yang 786. Baik, saya memfokuskan kepada 19 dan 786 ini dalam rangka ingin menyajikan atau membuka rahasia mengapa harus 19 dan mengapa harus 786. Ini yang saya coba jawab pada sesi ini. Jadi mengapa 19 dan mengapa 786. Yang pertama, mari kita bahas bilangan 19. Jadi mengapa amalan membaca basmalah itu ada yang menganjurkan sebanyak 19 kali. Satu tokoh yang menganjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali itu adalah Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Dalam kitab An-Nujum Az-Zahirah karangan Al-Habib Al-Alamah Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan bahwa ketika kamu mempunyai kepentingan yang besar, jadi ketika kita mempunyai kepentingan yang besar, ketika kita memiliki hajat yang besar, kita memiliki hajat yang sangat penting, maka beliau menganjurkan kepada kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali. Nah, di sini ada anjuran untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali dan juga menyampaikan khasiatnya. Jadi menyampaikan khasiatnya. Khasiatnya adalah kabulnya hajat. Jadi terkabulnya hajat besar kita atau hajat yang sangat penting. Kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali, baru setelah itu memohon kepada Allah, menghaturkan hajat-hajat kita kepada Allah. Nah, demikian yang disampaikan oleh Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, yang kemudian ditulis di buku An-Nujum Az-Zahirah oleh Al-Habib Al-Alamah Zain bin Ibrahim bin Smith. Untuk membuka rahasia, jadi untuk membuka tabir bilangan 19 tadi, mari kita menyimak perkataan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi dari perkataan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini mulai membuka sedikit tabir mengapa dibaca sebanyak 19 kali. Jadi sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah yang banyak 19, maka hendaknya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat Abdullah ibnu Mas'ud di sini menganjurkan kita semua, kalau ingin diselamatkan dari malaikat Zabaniyah yang banyak 19, kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Nah, malaikat Zabaniyah ini mengapa 19? Tahu dari mana bahwa malaikat Zabaniyah itu banyaknya 19? Perlu diketahui bahwa malaikat Zabaniyah ini adalah malaikat yang menjaga atau neraka ya. Jadi malaikat yang bertugas di neraka, bertugas untuk menyiksa orang-orang yang masuk neraka.
Malaikat Zabaniyah ini termasuk malaikat yang keras, yang ganas, kan, yang ganas, dan tidak pernah bermaksiat, ya, artinya tidak pernah kemudian melanggar perintah Allah. Dia diperintah, ditugaskan untuk menyiksa, maka dia menyiksa. Dari mana 19? Dari mana 19? Saya menduga ini berdasar kepada surat Al-Muddathir ayat 30. Jadi di surat Al-Muddathir ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaiha tis'ata asyar." Jadi pada neraka, di sini neraka Sakor, kalau merujuk kepada ayat sebelumnya, terdapat 19 malaikat. Jadi pada neraka Sakor itu ada 19 malaikat. Sehingga angka 19 yang menyatakan banyaknya malaikat, saya menduganya berdasarkan kepada surat Al-Muddathir ayat 30 tadi. Nah, di sini sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mulai sedikit membuka tabir. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, beliau melanjutkan tadi apa khasiatnya, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari setiap huruf pada Bismillahirrahmanirrahim tadi sebagai pelindung untuk masing-masing atau sebagai pelindung dari masing-masing malaikat tadi. Artinya apa di sini? Artinya bahwa masing-masing huruf yang ada pada basmalah atau banyak huruf pada basmalah itu setara dengan banyaknya malaikat Zabaniyah yang totalnya sebanyak 19 itu. Jadi sudah mulai sedikit terbuka di sini munculnya angka 19. Kalau kemudian kita menghitung banyaknya huruf yang menyusun tulisan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita dapat menemukan bahwa banyak huruf yang terdapat pada tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu sebanyak 19. Jadi memang betul pada lafal Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat 19 huruf. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu alasan mengapa dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali karena banyaknya huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim itu sebanyak 19. Jadi rahasia matematiknya mengapa amalan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dilakukan sebanyak 19 kali, karena bilangan 19 itu merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya huruf dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Selanjutnya kita bahas rahasia matematis terkait anjuran untuk mengamalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786. Dari mana munculnya bilangan 786 ini? Ini yang akan kita bahas berikutnya. Sebelum membahas rahasia matematis bilangan 786 ini, marilah kita simak beberapa rangkuman yang saya ambil dari beberapa kitab dan juga saya ambil dari beberapa ceramah ulama terkait khasiat dari amalan membaca basmalah sebanyak 786. Beberapa kitab yang membahas ini jadi menyajikan khasiat dari amalan membaca basmalah sebanyak 786 itu
Salah satunya adalah kitab Fathul Malikil Majid karangan Syekh Imam Ahmad bin Umar Ad-Dairobi. Ada juga di kitab Mujarobat Kubro Ad-Dairobi. Ada yang menyebut Ad-Dairobi, ada yang menyebut Ad-Dayarbi. Itu salah satu kitab yang membahas khasiat amalan membaca basmalah 786 kali ini. Saya merangkum jadi menyajikan 7 karena yang 8 itu saya sebut dan banyak lagi lainnya. Yang pertama khasiatnya adalah menggapai segala hajat yang diinginkan. Jadi fadilah atau khasiat dari mengamalkan membaca basmalah sebanyak 786 kali ini, Allah akan mempermudah kita untuk mencapai segala hajat yang kita inginkan, terutama tentunya hajat yang baik-baik. Jadi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali, setelah itu berdoa kepada Allah. Berdoa hajat apa yang kita inginkan, kepentingan apa yang sedang kita inginkan. Itu yang pertama. Insya Allah disebutkan di kitab itu kita akan dipermudah untuk mencapai hajat tersebut. Itu khasiat yang pertama. Khasiat yang kedua adalah Allah akan mempermudah orang yang mengamalkan ini untuk membayar hutangnya. Jadi cocok ini untuk sahabat-sahabat sekalian yang sedang terlilit hutang, yang sedang punya tanggungan hutang. Kalau kemudian ingin dimudahkan oleh Allah untuk segera melunasi hutangnya, maka dianjurkan untuk mengamalkan membaca basmalah sebanyak 786 kali, kemudian berdoa kepada Allah untuk dimudahkan dalam melunasi hutang. Yang ketiga, khasiatnya ini sangat cocok untuk sahabat-sahabat yang lagi jomblo, baik yang jombloan atau yang jombloati, yang masih belum bertemu dengan jodohnya. Jadi kemudian oleh Imam Ahmad Ad-Dairobi ini dianjurkan untuk mengamalkan membaca basmalah sebanyak 786 kali. Jadi mengamalkan membaca basmalah sebanyak 786 kali, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah segera mempercepat atau segera mempertemukan dengan jodohnya. Kemudian yang keempat, khasiat yang keempat adalah untuk melariskan dagangan. Jadi dengan mengamalkan membaca basmalah sebanyak 786 kali, insya Allah akan melariskan dagangannya. Jadi bahasa kerennya itu penglaris. Tetapi ada kaifiat yang disajikan di kitab itu. Kaifiatnya apa? Atau tata caranya apa? Jadi orang yang ingin dagangannya laris ini dianjurkan untuk membaca basmalah sebanyak 786 kali ini selama 7 hari berturut-turut. Jadi 7 hari berturut-turut, tidak boleh ada jedanya. Jadi selama sepekan penuh, 7 hari berturut-turut. Waktunya kapan? Dianjurkan waktunya istiqomah. Jadi kalau hari pertama membacanya habis sholat maghrib, maka selanjutnya yang membaca habis sholat maghrib. Kalau membacanya pas selesai sholat tahajud, maka hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh dianjurkan untuk membaca setelah sholat tahajud. Itu khasiat yang keempat. Khasiat yang kelima adalah agar anak kita yang slow, jadi yang lambat, yang kurang cerdas, yang sulit hafalannya, maka orang tua dianjurkan untuk membaca basmalah 786 kali. Tata caranya bagaimana? Tata caranya dijelaskan di kitab itu. Orang tua itu membaca basmalah, jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali,
kemudian ditiupkan ke air. Air yang telah ditiup tadi itu kemudian diminum oleh sang anak. Jadi diminum oleh si anak ini selama 7 hari berturut-turut. Waktunya boleh pagi, jadi kalau pagi ya pagi terus, atau sore. Jadi kalau di kitab itu disebut diterbitnya matahari atau ditenggelamnya matahari. Jadi anak ini kemudian meminum air tadi. Dengan demikian, berarti air yang ditiup tadi itu bukan hanya 1 gelas. Karena diharapkan cukup untuk 7 hari. Ya mungkin 1,5 liter, 1,5 liter atau air 1,5 liter yang sebanyak 2 botol sehingga cukup untuk 7 hari. Oke. Itu khasiat yang kelima yang sempat saya rangkum. Khasiat yang keenam ini adalah untuk menumbuhkan rasa cinta dari orang lain yang kita harapkan. Mirip-mirip pelet kemudian ya. Mirip-mirip pengasihan, mirip-mirip pengasihan. Di kitab itu dijelaskan bahwa bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta ini. Jadi seseorang itu kemudian mengamalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali, kemudian ditiupkan ke air, dan air ini diusahakan diminum oleh orang yang diinginkan cintanya. Jadi kita membaca 786 kali, kemudian ditiupkan ke air, kemudian air ini diupayakan untuk diminum oleh orang yang kita harapkan cintanya. Dalam konteks anak buah dan pimpinan, jadi kalau pimpinan ingin anak buahnya kasih sayang kepada atasannya ini, maka pimpinan itu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali, kemudian ditiupkan ke air, mungkin air 1 galon, kemudian diniatkan atau berharap ya kepada Allah bahwa anak buah semoga semuanya kasih sayang kepada pimpinannya. Maka anak buah itu minum dari air galon tadi yang telah ditiup oleh pimpinan yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Khasiat yang ketujuh, menghindarkan diri dari musibah. Jadi orang yang mengamalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali ini akan dihindarkan dari musibah. Biidznillah. Jadi insya Allah. Yang kedelapan, saya hanya menulis dan banyak lagi lainnya. Karena saya tidak fokus untuk membahas khasiatnya, tetapi akan fokus membahas rahasia mengapa 786 kali. Nah, itu fokus konten ini. Salah satu sinyal mengapa 786 ini kita dapat ambil dari kitab Is'adur Rafiq karangan Syekh Muhammad bin Salim bin Said Babasil As-Safi'i. Jadi salah satu cara untuk mengetahui atau membongkar rahasia matematis 786 ini dapat kita ambil dari kitab Is'adur Rafiq ini. Syekh Muhammad bin Salim bin Said Babasil As-Safi'i dalam kitab tersebut menyampaikan begini. Di antara keistimewaan basmalah secara keseluruhan, jadi dipertegas basmalah secara keseluruhan. Jadi bukan hanya bismillahnya, tetapi lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim adalah bahwa sesungguhnya menurut beliau, siapa saja yang membaca Bismillahirrahmanirrahim disesuaikan dengan jumlah huruf basmalah yang 786, maka ada waktunya ini. Jadi barang siapa atau siapa saja yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 dalam sepekan, dari
dalam 7 hari, dalam masa 7 hari berturut-turut, jadi selama 7 hari berturut-turut, dengan tujuan untuk menarik datangnya manfaat, dengan tujuan menolak datangnya mudarat, atau takut dagangannya tidak laku, maka semua itu akan tercapai. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil As-Syafi'i. Jadi di pernyataan ini menyajikan banyaknya bacaan, yaitu sebanyak 786, dan juga menyajikan khasiat. Jadi menyajikan khasiat bahwa akan mendatangkan manfaat, akan menolak mudarat, dan juga akan melariskan dagangan. Tetapi sekali lagi saya fokus di bilangan 786. Di pernyataan ini sudah ada sinyal-sinyal. Beliau menyatakan disesuaikan dengan jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja sebenarnya jumlah huruf, kalau yang dimaksud hurufnya ba, sin, mim, alif, lam, ha itu tadi sudah kita hitung banyak 19. Terus kok ini disebut 786 kan? Karena yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Salim ini adalah huruful jumal. Jadi huruful jumal. Ada juga yang mengatakan sebagai adat jumal. Ada yang mengatakan adat jumal kabir. Tetapi dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan nilai numerik huruf hijaiyah. Ada yang juga menyatakan sebagai nilai gematria huruf hijaiyah. Numerical value. Nah, kalau bahasa Inggrisnya numerical value. Jadi nilai numerik huruf hijaiyah. Jadi 786 ini bukan banyak huruf pada lafal Bismillahirrahmanirrahim, tetapi nilai numeriknya. Untuk mengetahui nilai numerik, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Nilai numerik huruf hijaiyah itu urutannya tidak sama dengan urutan yang biasa dibaca anak-anak ketika belajar ngaji. Jadi bukan alif, ba, ta, tha, jim, tetapi urutannya adalah alif, ba, jim, dal, ha, dan yang terakhir adalah lin. Kok begitu, gitu kan? Kok begitu? Ya, karena ini sejarahnya panjang. Kenapa kok alif, ba, jim, dal, atau orang menyatakan abjad, atau para ulama klasik, saya sebut klasik, dan juga ulama-ulama modern sih sebenarnya menyebutnya sebagai abajadun. Jadi membacanya abajadun, hawazun, hatoyakun, lamanun. Nah, kenapa kok alif, ba, jim, dal, bukan alif, ba, ta, sa, jim? Jadi di sini alif, ba, jim, dal ini dapat berasal dari huruf Yunani. Jadi berasal dari huruf Yunani alfa, beta, gamma, delta. Jadi saya hanya membaca yang 4 di depan saja, yang lain tidak saya baca. Kalau dibaca ya kappa, lambda, miu, nu. Nah, kalau di Arabnya kan kaf, lam, mim, nun. Oke. Dari mana asalnya? Jadi huruf Arab ini, huruf Arab ini dapat merupakan serapan dari huruf Yunani, alfa, beta, gamma, delta. Tetapi huruf Yunani ini pun merupakan serapan dari huruf-huruf Aramaik atau huruf-huruf Yahudi, yaitu alef, bet, jimel, dalet. Jadi awalnya adalah alef, bet, jimel, dalet. Alef menjadi alfa, menjadi alif. Bet menjadi beta, menjadi ba. Jimel menjadi gamma, menjadi jim. Dalet menjadi delta, menjadi dal. Nah, dulu sebelum angka itu ditemukan, orang-orang menggunakan huruf untuk menyatakan bilangan.
Jadi 1 itu bilangannya 1 atau nilai numeriknya 1. Ba itu nilai numeriknya 2, jim nilai numeriknya 3, dal nilai numeriknya 4, terus sampai win tertinggi nilai numeriknya 1000. Jadi kalau kita melihat bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10 langsung 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Setelah 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan terakhir win 1000. Jadi win 1000. Nah, inilah yang disebut dengan nilai numerik huruf hijaiyah atau dikenal dengan numerical value of Arabic letter, atau juga disebut dengan huruful jumal. Ada yang juga menyebut adat jumal, ada yang menyebut dengan adat jumal kabir, ada juga yang menyebut dengan nilai gematria huruf hijaiyah. Sekarang kita coba menghitung nilai numerik masing-masing huruf pada lafal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita menghitung masing-masing nilai numerik, masing-masing huruf, masing-masing nilai numeriknya huruf. Nah, ba itu 2, jadi kan abajadun, alif, ba itu 2. Sin 60, mim 40. Maka untuk ba, sin, dan mim atau di lafal bismi itu kita peroleh nilai numerik 102. 40 ditambah 60 ditambah 2. Kita peroleh bilangan 102. Untuk lafal Allah yang terdiri atas huruf alif, lam, ha, kita hitung nilai numeriknya masing-masing. Alif itu 1, lam 30, lam lagi 30, kemudian ha itu 5. Maka kita peroleh total nilai numerik untuk lafal Allah adalah 66. Kemudian dengan cara yang sama untuk lafal Ar-Rahmani kita peroleh nilai numerik 329. Sedangkan untuk lafal Ar-Rahimi kita peroleh nilai numerik 289. Langkah selanjutnya setelah kita hitung nilai numerik pada lafal bismi, pada lafal Allah, Allahi itu, pada lafal Ar-Rahmani, pada lafal Ar-Rahimi, kita coba tambahkan dua-dua. Jadi dengan demikian untuk lafal bismillahi, kita peroleh 66 ditambah 102. Jadi kita peroleh nilai numerik 186. Untuk lafal Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi kita peroleh 289 ditambahi 329. Kita peroleh nilai numerik 618. Terakhir kita tambahkan 618 dengan 186, maka kita peroleh bilangan 786. Dengan demikian, maka bilangan 786 itu tidak lain adalah nilai numerik atau numerical value atau huruful jumal atau adat jumal, ada juga mengatakan adat jumal kabir, atau nilai gematria dari bacaan atau dari tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, rahasia matematisnya mengapa ada anjuran untuk mengamalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali, karena 786 itu merupakan nilai numerik dari Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, telah saya paparkan rahasia matematis dari anjuran untuk membaca basmalah sebanyak 19 kali atau sebanyak 786 kali.
Jadi angka 19 atau bilangan 19 itu merupakan banyak huruf pada lafal Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan 786 merupakan nilai numerik atau huruful jumal dari lafal Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya untuk tetap setia menyimak konten-konten di channel Kiai Matematik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.